Bisa banget ya kayak gitu. Tapi pas banget momennya itu pas puasa aja. Enggak ditunjuk kemarin. Nggak ada makan tata cara buat makanan atau makan daging-daging. Biasanya lengkap. Gimana teman-teman? Bisa oh, oke Bentar ya. bentar ya.
Yang dilihat, kami sedang mengajar. Lebih dari itu, kami sedang berbagi ilmu dan pengalaman. Kami sedang mengajar. Yang dilihat, kami sedang memberikan tugas. Lebih dari itu, kami sedang melatih pemahaman mahasiswa. Yang dilihat, kami sedang mengawas ujian. Lebih dari itu, kami sedang mengamati kejujuran mereka. Sebagai dosen, kami dituntut untuk lebih dari sekedar mengajar. Kami harus melatih, mengamati, dan mendukung setiap mimpi dari mahasiswa. Karena di Palkomtek, kami yakin semua orang pasti bisa sukses. Kalau mereka bisa, kalian pasti juga bisa. Palkomtek untuk masa depan yang lebih baik.
akan lebih dari porsi yang tubuh kita perlukan. Maka ini adalah salah satu ilmu yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di bulan Ramadan. Maka ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh di dalam kehidupan ekonomi unit intelijen. Maka ada sebuah penelitian katakan bahwa sesungguhnya di Indonesia ini setiap tahun dimulai dari tahun 2000 sampai 2021, setiap tahun orang Indonesia ini dimulai menghambur-hamburkan sampai sekitar sampah makanan antara 23 juta ton makanan sampai 48 juta makanan. Kalau dikonversikan ke nilai rupiah itu senilai 551 triliun juta makanan. Nah, 551 triliun itu tentunya bisa memberikan makanan bagi orang-orang fakir miskin, bisa menutupi bagaimana kesenjangan sosial di masyarakat bagi orang-orang, dan itu bisa memberikan makan sekitar 125 juta penduduk Indonesia. Kesenjangan sosial di masyarakat. Bila 125 juta itu diberikan hartanya, diberikan makanannya, maka tentunya orang fakir miskin di bulan Ramadan ini 125 juta itu diberikan dari membuang-buang makanan, karena sesungguhnya membuang-buang makanan, menyia-nyiakan makanan itu merupakan bagian dari ikhwan syaitan, kawan-kawannya setan, yang mana Allah Subhanahu wa taala itu berikan bagian dari ancaman bagi mereka yang suka membuang-buang makanan. Setan, yang mana Allah Subhanahu wa taala, kawan-kawan yang bukan Allah Subhanahu wa taala yang suka membuang-buang Bapak Ibu dimanapun Anda berada, kawan-kawan, maka sesungguhnya di bulan Ramadan ini perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kenapa kita diwajibkan berpuasa atau melaksanakan puasa di bulan Ramadan? Ramadan itu dari kata akarnya adalah mimbat, artinya membakar dengan hangat. Kalau ditambah alif dengan menjadi Ramadan, maka artinya apa? Dengan membakar dengan api. Maka Ramadan itu pada dasarnya artinya membakar. Dan apa yang dibakar? Syahwat kita. Maka yang dibakar bukan keinginan kita, tapi syahwat berlebih apa yang dibakar. Karena seseorang masih butuh makan, masih butuh minum, masih butuh berkeluarga, masih butuh berkawan. Seseorang, tetapi yang dibakar apa? Keinginan kita yang masih di bulan Ramadan. Maka dengan kita membakar keinginan kita yang berlebih, harta kita yang lain bisa disedekahkan untuk orang lain yang lebih membakar keinginan kita. Atau bisa dikatakan dari penghasilan kita misalkan 2 juta, 3 juta, atau bisa dikatakan setengahnya bisa kita berikan, seperempatnya bisa kita berikan kepada orang fakir miskin, setengahnya bisa kita kewajiban zakat, seperempatnya lagi yang lain itu bisa kita berikan. Artinya apa? Di situ tidak ada kata-kata menyia-nyiakan harta. Bahkan yang ada di bulan Ramadan itu, bulan yang penuh berkah ini, kita lebih banyak berinfak, bersedekah, dan ini menjadi momentum kita untuk membakar syahwat kita. Agar apa? Agar di bulan Syawal nanti kita terlatih untuk tidak membuang-buang makanan, harta, dan lain sebagainya. Maka ini sesuai dengan judul kita sharing berilmu dan kita berbagi kepada sesama kita. Sebagai itu dengan tidak membuang-buang makanan. Kita sharing berilmu dan kita berbagi kepada sesama. Mungkin ini cukup dari kami. Oke, terima kasih. Ustadz, ini ada pertanyaan nih dari teman kami, yaitu Assalamualaikum Ustadz, ini izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam surat Ar-Zariyat ayat 56 tidak bertanya aku ciptakan jin dan manusia kecuali dalam menyembahku. Pertanyaannya, apakah ibadah yang dilaksanakan jin akan sama dengan yang dilaksanakan manusia? Dan apabila sama, apakah jin itu juga melaksanakan ibadah puasa sama dengan mohon Pak Ustadz dilaksanakan manusia? Oke, terima kasih. Apakah ibadah yang dilakukan oleh jin itu sama seperti ibadah yang diwajibkan atas manusia? Maka tentu jawabannya sama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu jawabannya. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka itu jawabannya. Seluruh nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh perintahnya melalui para nabi yang seorang manusia. Akan tetapi kewajibannya itu untuk manusia dengan jin. Kita diwajibkan bersyahadat memeluk agama Islam. Kewajiban berpuasa, sholat, zakat, haji dan haji.
maka kewajiban bagi manusia juga kewajiban bagi para jin. Haji dan maka bila mereka tidak melaksanakannya, mereka juga dicatat di amal buruk mereka. Mereka juga ada malaikat masing-masing yang mencatat amal baik dan amal buruk para jin. Maka tidaklah seseorang dan jin itu dilahirkan masing-masing. Dalam sebuah hadis dikatakan tidaklah seorang manusia dan jin itu dilahirkan kecuali seorang dan jin itu dilahirkan diciptakan juga satu malaikat yang diperintahkan untuk mencatat amal baik dan diciptakan juga satu malaikat. Oke, jadi sama saja nih Pak Ustadz ya. Iya, sama Walaupun saja. dia jin atau manusia mungkin sama-sama beribadah. Jadi sama saja nih Pak Ustadz. Ini Pak Ustadz mungkin ada pertanyaan pribadi dari saya nih. Oke, Jadi kan Pak Ustadz tadi kan bilang kalau orang itu terlalu peduli mungkin dunia termasuk perbuatan yang tidak ini. Iya, tidak baik. Nah mungkin kalau menurut Pak Ustadz kalau ada orang yang selalu sibuk di akhirat, nah mungkin tapi dia melupakan di duniawi, apakah itu termasuk baik atau orang yang selalu di akhirat? Bagaimana dengan orang yang terlalu mementingkan akhirat daripada dunia? Oh iya, seperti itu ya kira-kira pertanyaan. Bagaimana dengan maka terlalu di dalam Islam itu ada istilah zuhud. Zuhud itu artinya tidak mementingkan akhirat daripada dunia. Zuhud itu artinya antara dunia dan akhirat itu seimbang. Maka ada sebuah hadis dikatakan zuhud itu ketika seseorang datang kepada Siti Aisyah nih, maka kemudian setelah bertemu Siti Aisyah bertanya tiga orang ini kepada wahai Siti Aisyah, bagaimana cara Rasulullah sholat? Rasulullah sholat diberitahu caranya seperti ini. Kemudian bagaimana cara Rasulullah puasa? Diberitahu caranya seperti ini. Kemudian bagaimana caranya Rasulullah berkeluarga? Diberitahu caranya seperti ini. Maka tiga orang itu mengambil kesimpulan, kemudian kita ini manusia biasa, akan tapi walaupun manusia biasa, paling tidak kita mengikuti jejak Rasulullah SAW, bahkan kalau bisa lebih. Maka tiga orang ini mengatakan, yang satu, saya akan berpuasa sepanjang hari. Yang satunya lagi, saya akan sholat sepanjang malam, tidak akan tidur selama-lamanya. Yang satunya lagi, saya akan menceraikan istri-istri saya dan tidak akan berkeluarga lagi selamanya, agar fokus beribadah. Pada saat itu ternyata Rasulullah baru datang dari luar dan mendengar perkataan itu di belakang mereka. Pada saat itu ternyata Rasulullah, antum ladzi taqul hada, apakah kalian mengatakan ini yang tadi itu? Mereka mengatakan, ya wahai Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, saya adalah orang yang paling baik di antara kalian di antara para manusia. Maka Rasulullah mengatakan, saya pun masih berkeluarga, adalah orang istri saya banyak. Saya masih sholat seperti kalian sholat, dan ditambah saya sholat malam dari pertengahan malam sampai di penghujung malam. Saya tidak sholat sepanjang malam dari awal malam sampai akhirnya. Saya hanya sholat dari pertengahan malam sholat sunnah sampai di penghujung malam. Yang ketiga, saya berpuasa sholat sunnah Senin Kamis plus puasa wajib saja. Tidak seperti kalian yang memaksakan dirinya hanya mementingkan kehidupan akhirat. Maka dari hadis ini kita mengambil kesimpulan bahwa kita diwajibkan untuk i'tidal, untuk mutawasit. Jadi antara dunia dengan akhirat itu seimbang. Bukan malah mementingkan kehidupan dunia saja atau mementingkan kehidupan akhirat saja. Artinya apa? Bukan malah mementingkan bila kita diberikan harta lebih, maka lebihan dari harta itu paling tidak digunakan untuk membantu sesama. Tapi tetap kita membutuhkan harta itu untuk keluarga kita. Kita juga itu paling tidak kalau kita diberikan kesehatan, maka dengan kesehatan itu kita memanfaatkan tenaga kita untuk berbuat baik, bukan untuk berbuat maksiat. Kalau berbuat maksiat artinya cinta dunia, menghalalkan segala cara cinta dunia. Akan tapi kalau kita dengan kekuatan itu kita membantu orang lain, itu artinya kita seimbang antara akhirat dengan dunia. Kekuatan itu Jadi kita seimbang antara akhirat dengan dunia. Seimbang. Ya artinya kalau kita bekerja, ya kita fokus pada saat bekerja. Dengan kita fokus pada saat, artinya kalau kita bekerja, ya kita fokus pada saat bekerja. Dengan kita fokus pada saat, artinya kalau kita bekerja, ya kita fokus pada saat bekerja. Dengan kita fokus pada saat, artinya kalau kita bekerja, ya kita fokus pada saat bekerja. Dengan kita fokus pada saat. kalau misalnya saya sakit,
terus saya paksakan untuk puasa, tapi badan saya sakit. Itu kalau menurut saya sakit itu salah, terus saya paksakan untuk Oke. puasa. Sebenarnya syariat Islam itu sangat luas ya. Maka dikatakan bagi orang yang sakit boleh daripada penyakitnya lebih berat bagi orang yang sakit, sementara waktu dia boleh membatalkan puasanya bila sudah berpuasa. Andai kata belum berpuasa dan ini harus dari dokter ya. Atau paling tidak kita mengaku saya sudah nggak puasa sudah berpuasa. Andai kata paling tidak penyakit itu membuat kita terhalang untuk melaksanakan ibadah wajib puasa, tidak apa-apa kita membatalkannya. Tetapi kita punya kewajiban di situ untuk ibadah wajib puasa. Kenapa dibolehkan? Karena ini adalah halangan-halangan yang syar'i. Di situ artinya apa? Ada halangan syar'i, ada halangan tidak syar'i. Karena ini adalah halangan syar'i itu badan kita sehat, tapi kita membatalkan puasa kita. Itu adalah halangan yang tidak syar'i. Sedangkan halangan syar'i apa? Halangan syar'i itu kita membatalkan kita kena sakit atau kita sedang dalam perjalanan. Orang yang dalam perjalanan juga boleh. Perjalanan artinya bukan perjalanan dari sini ke Pelaju, bukan. Perjalanan yang anggap panjang dari sini misalkan ke Tanjung ini, dari sini atau misalkan sekarang agak mudah ya. Dari sini misalkan naik pesawat ke Arab Saudi selama 9 sekarang agak mudah ya. 10 jam. Nah, itu perjalanan yang sangat berat. Nah, itu kita dibolehkan untuk 10 jam membatalkan puasa dan menggantinya di hari yang lain. Seperti itu. Jadi Islam itu memberikan kemudahan. Dengan kemudahan itu ya kita ambillah kita di situ karena sudah diberikan kemudahan. Jangan mengambil yang sulit. Karena kalau kita mengambil yang mudah, Allah juga senang kita daripada kita mengambil yang sulit. Padahal Allah sudah memberikan kemudahan. Karena kalau kita mengambil yang mudah, Allah juga senang kita daripada kita mengambil yang sulit. Padahal ya sebelum masuk Ramadan tahun berikutnya, paling tidak kita sudah mengganti puasa itu. Itu misalnya Ya sebelum masuk Ramadan gantinya hari Senin, kita sudah mengganti dengan puasa. catatan ingin sekali puasa Senin ke Kamis. Ini hari Senin. Ketika itu boleh atau tidak? Ini artinya bagaimana hukumnya menggabung antara puasa wajib dengan puasa sunnah. Nah, ini artinya andai kita belum tahu ya, kita belum tahu dan kita pernah melakukannya. Bagaimana andai kita belum tahu dan sekarang tahu ke depan kita melakukannya bagaimana? Ini berbeda. Bagaimana? Maka hukumnya melaksanakan puasa dengan dua niat itu. Maka yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diterima Allah Subhanahu wa taala adalah puasa wajib. Karena puasa wajib posisinya lebih tinggi daripada puasa sunnah. Dan memang tidak bisa kita menggabung puasa wajib dengan puasa sunnah. Kenapa? Karena posisinya berbeda. Yang sama kewajiban satu kita menggabung. Kecuali misalkan pas di hari Senin itu adalah tanggal lahir saya. Saya puasa sunnah seperti kesunahan dari Rasulullah SAW, anjuran Rasul. Plus kedua niatnya adalah saya ingin puasa sunnah juga karena itu merupakan tanggal lahir saya. Itu menggabung dua niat. Yang satu sunnah, yang satu juga sunnah. Itu bisa menggabung niat yang sunnah dengan sunnah boleh. Tapi kalau menggabung niat antara sunnah dengan wajib nggak bisa menggabung. Maka yang diterima pasti yang wajibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak bisa puasa yang diterima pasti yang wajibnya. Dalam satu hari menggabung dua kewajiban nggak bisa. Dan juga tidak saya punya hutang 2 hari nih. Kemudian saya gabunglah satu hari saya puasa tapi niatnya 2 hari. Nah, itu juga nggak boleh. Hutang 2 hari. Jadi kalau puasa wajib itu hanya 1 hari saya untuk 1 kali niat 2 hari. Nah, itu juga. Sedangkan kalau puasa sunnah 1 hari untuk 2 niat boleh. 1 hari saya kira-kira seperti itu. Berarti tidak boleh. Sedangkan kalau puasa sunnah 1 Untuk hari ada pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz dari M. Akbar Ramadan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Izin warahmatullahi bertanya, wabarakatuh. gimana puasa bagi orang Afrika yang jarang minum? Apakah sah-sah aja puasanya tanpa minum? Waalaikumsalam. Izin Ya. bertanya, gimana puasa Jadi bagi orang syarat sahnya puasa adalah menahan mulut atau lubang apapun yang ada di tubuh manusia itu dari masuknya gizi mulut yang bisa merusak atau membatalkan puasanya manusia. Sekarang pertanyaan bagaimana orang-orang Afrika yang banyak mendapatkan kelaparan kemudian jarang mendapatkan makanan, apakah puasa mereka sah atau tidak? Tentunya kalau kita bertanya tentang hukum, kemudian
itu sah, tanyakan apakah puasa mereka sah. Akan tetapi tentunya orang-orang muslim yang tinggal di sekitar mereka itu mendapatkan dosa. Kenapa? Misalkan di Somalia, di salah satu kabupaten mereka itu tertimpa kelaparan. Misalkan di Somalia, tapi mereka tetap puasa. Salah satu kabupaten puasanya sah, tetapi orang yang tinggal di kabupaten sebelahnya mendapatkan dosa. Kenapa? Karena tidak memberikan bantuan makanan kepada orang-orang yang tertimpa kelaparan. Karena Rasulullah pernah bersabda, "Idza saqata luqmata ahadikum falyakhudha wal yumit 'alaiha minal adza wal yasabba." Barang siapa di antara kalian yang makanannya jatuh, satu makanan ini misalkan kita cuma barang siapa di butir kurma ini di rumah kita jatuh, ambil, kemudian bersihkan, kemudian makan kembali. Artinya apa? Rasulullah itu sangat tidak menyukai mubazir. Jadi satu makanan kita yang jatuh di atas tanah, kemudian kita buang, itu artinya kita sudah berbuat dosa karena kita tidak mensyukuri nikmat. Bagaimana dengan orang satu kabupaten kita sudah berlaporan, kemudian orang di samping makan, maka orang di samping ini mendapatkan dosa dari kelaparan kaum muslimin yang ada di sini. Berarti intinya itu walaupun kita di tempat yang sulit mendapatkan makanan, setidaknya kita berbagi sama sesama muslim lainnya. Iya, betul. Di tempat yang sulit. Kan ada satu pertanyaan dari pribadi saya lagi. Ini pertanyaan sering di kepala saya itu, jika kita waktu sahur kita ada di pas mau buka kita berangkat ke luar negeri, kan itu kan beda jam. Nah itu Pak, jam Indonesia kita berangkat ke luar negeri, kan itu kan beda jam. Maka salah satu niat yang ada, salah satu syarat sahnya puasa, syaratnya adalah mukim. Maka salah satu, misalkan kita dari Palembang ya, sahnya puasa, pergi ke Ambon, misalkan kita dari pada saat berangkat Palembang ya, kemudian nyampe sana itu sudah buka di pada saat berangkat di Ambon, gitu. Kemudian nyampe sana itu, bagaimana kayak gitu? Padahal kalau di Palembang ini belum buka, kan seperti itu pertanyaan. Nah, bagaimana? Maka kita ikut apa yang terjadi di wilayah yang ada di sana. Artinya karena kita sudah nyampe di sana, artinya kita menjadi mukim atau berniat untuk bertempat tinggal di sana. Misalkan kita dari Palembang, mukimnya di Palembang, atau berniat untuk bertempat tinggal di sana. Ketika nyampe di suatu ujung perjalanan kita, misalkan di Jawa, artinya kita akan bertempat tinggal, niat bertempat tinggal di Jawa. Ketika nyampe Jawa ternyata berdoa Allahu Akbar, bertempat tinggal, kita harus membatalkan puasa kita secepatnya. Kenapa? Karena kita sudah niatnya mukim dari Palembang, sudah untuk niat mukim di Jawa. Kenapa? Karena kita sudah niatnya mukim sesuai tempat kita berada. Mungkin Pak Ustadz, ini kan masih ada pertanyaan lagi nih, tapi sesuai tempat kita berada. Mungkin insya Allah kita bisa ketemu lagi di tahun depan. Oke, siap. Oke. Teman-teman, terima kasih udah bertanya. Dan mohon maaf juga jika pertanyaan tidak bisa kami jawab. Teman-teman, terima kasih udah bertanya. Mungkin Pak Ustadz untuk terakhir mohon untuk doa penutup untuk acara ini. Mungkin Pak Ustadz. Marilah kawan-kawan sekalian, Bapak Ibu sekalian, kita angkat tangan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Ramadan ini menjadi Ramadan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah terima amal ibadah kita yang baik ini dan ditempatkan di surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin. A'udzubillahi wa fi ni'amihi wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhussu'ana wa taqarrubana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah, terimalah salatku ya Allah, terimalah ruku'ku ya Allah, terimalah sujudku ya Allah, terimalah puasaku ya Allah, menahan diriku dari syahwat yang buruk ya Allah, dari keinginan yang tercela ya Allah, dari gampangnya tangan untuk memukul orang lainnya Allah.
Ya Allah, terimalah niatku ya Allah yang baik ini ya Allah untuk melaksanakan bulan puasa di Ramadan ini ya Allah. Ya Allah, terimalah amal ibadahku ya Allah. Terimalah salat kami di malam hari ya Allah. Terima tilawah kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau Maha memberi ya Allah. Berikanlah kami surga firdaus-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikan kami syafaat kubra ya Allah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada hari itu tidak ada naungan, tidak ada pertolongan kecuali melalui pertolongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, izinkan kami untuk mencicipi surga-Mu ya Allah. Izinkan kami untuk masuk ke dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, izinkan kami untuk meminum air dari haud telaga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telaga Al-Kautsar ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Terima kasih Pak Ustaz sudah kesempatan untuk hadir di acara hari ini. Ya, Mungkin untuk insya Allah mungkin ke depan kita bisa bertemu lagi di acara seperti ini Pak Ustaz ya. insyaallah bismillah ya. Mungkin untuk langsung mungkin ke depan rekan saya. Insyaallah bismillah. Mungkin untuk langsung mungkin rekan saya. Yang dilihat, kami sedang mengajar. Lebih dari itu, kami sedang berbagi ilmu dan pengalaman. Kami sedang mengajar. Yang dilihat, kami sedang memberikan tugas. Lebih dari itu, kami sedang melatih pemahaman mahasiswa. Yang dilihat, kami sedang mengawas ujian. Lebih dari itu, kami sedang melatih kejujuran mereka. Kami sedang sebagai dosen, kami dituntut untuk lebih dari sekedar mengajar. Kami harus melatih, mengamati, dan mendukung setiap mimpi dari mahasiswa. Karena di panggung kami yakin mengamati dan mendukung setiap Tapi sebelumnya kita mau ucapin terima kasih mendonasikan ya sedikit rezekinya ya. Dan juga teman-teman yang mendapat kesempatan untuk datang memberi sembako dan baju lagi pakai. Dan juga teman-teman yang mendapat kesempatan benar-benar memberi sembako. Ya maaf juga nggak bisa disebutkan satu persatu. Iya. Oke, kita di sini langsung sebutkan saja. Ya maaf juga nggak bisa disebutkan satu persatu. Oke, kita di sini langsung sebutkan. Total dana yang telah berhasil dikumpulkan itu 1.501.000. Total dana. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah menyumbangkan. Semoga juga Allah lipat gandakan lagi rezekinya. Terima kasih buat teman-teman yang Oke, itu kan udah dikumpul nih kan. Kita akan kasih kemana nih biar mereka tahu juga nih. Itu kan udah dikumpul. Kita akan kasih ke warga sekitar membutuhkan ya. Kemudian juga akan dibagikan ke warga sekitar membutuhkan ya. Kemudian juga akan dibagikan pada tanggal 28 April 2 ya, yang akan bertepat pada tanggal 28 April. Pengumuman nih, udah teman yang kita udah ikut tadi Kak, kan udah ikuti 10 soal kuis nih. Teman yang kita udah ada 3 nama teman yang lulus soal kuis nih. Teman-teman ya, 3 nama ada nama asli ya, teman-teman ya, halus ya teman-teman. Oke, ini kita bacain dari juara ketiga. halus ya teman-teman. Oke, ini kita bacain dari Oke, untuk juara yaitu Billy Christian. Oke, selamat kepada tuh Billy Christian. Congratulations untuk mendapatkan merchandise dan bahasa Inggris. Kursus bahasa Inggris. Kalau dapet awas baca bahasa Inggris ya. Juara kedua yaitu jatuh kepada Bagus Setiawan. Juara kedua yaitu jatuh kepada. Selamat untuk Bagus ya. Juara pertama ya. Jadi pertama nih selamat untuk Oke. Juara pertama yaitu Elvira Wilda. Kayaknya next week. Oke. Kayaknya next week. Teman-teman bisa langsung hubungi Pak Eko. Teman-teman bisa langsung hubungi Pak
sekian dari kita ya, Ya. Kak ya. Mungkin itu aja Kak acara ini. Mungkin sebelum menutup kita berterima kasih untuk tim-tim yang udah berada di kamera. Antusias sangat hari ini Mbak ya. Iya, sangat luar biasa. Terima kasih teman-teman yang udah membantu di hari ini. Luar biasa. Terima kasih teman-teman yang udah membantu di Acara pada hari ini. hari ini. Mari kita tutup dengan baca lafaz basmalah. Alhamdulillah. Oke, dengan jika apa? Oke, saya jika ada salah mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Oke, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dilihat, kami sedang mengajar. Lebih dari itu, kami sedang berbagi ilmu dan pengalaman. Kami sedang mengajar. Yang dilihat, kami